Republik Indonesia ya. Pada hari ini, pagi ini ya, saya didampingi oleh Prof. Mukti, kemudian ada Prof. Joko, kedatangan pelapor ya, yaitu Bapak Tom Trikasi Lempong, beserta tim hukum beliau yang dipimpin oleh Pak Advokat Ari. Tentu saja Komisi Judisial, sebagaimana pelapor-pelapor yang lain, kami menaruh perhatian, apalagi khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya baru pertama kali ada pemberian abolisi. Ya, jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Ya, tidak ada pembedaan, ya, sama dengan laporan-laporan lain. Hanya kebetulan ini karena menarik perhatian masyarakat, tentu nanti masyarakat juga akan bertanya bagaimana tindak lanjutnya. Saya pikir itu ada intinya. Silakan nanti kalau ada hal-hal lain, itu ada jubir kami, Prof. Mukti, kemudian Pak Joko sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya pikir demikian sebagai pengantar. Ya, Tom, silakan. Silakan, Pak. Terima kasih Prof. Hamzulian. Pertama, saya mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih diterima pada pagi ini oleh Prof. Hamzulian sendiri dengan Prof. Mukti dan Prof. Joko dan jajarannya. Kami sangat mengapresiasi tindak lanjut yang sangat cepat dan tepat waktu pada laporan kami, ya, sesuai standar yang berlaku di Komisi Yudisial. Tadi kami berdiskusi cukup produktif saya rasa, Prof. Mohon izin, ya, kami menyampaikan bahwa tujuan kami dalam mengajukan laporan termasuk para hakim ke Komisi Yudisial itu 100% motivasi kami adalah konstruktif, ya. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif, ya. Dan ya, inti daripada karir saya itu selalu mensukseskan orang dan mensukseskan lembaga. Tidak ada dalam rekam jejak saya mencoba menjatuhkan atau menggagalkan, ya, seseorang atau sekelompok orang atau apalagi sebuah institusi, ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Hamzulian, dengan perhatian masyarakat yang begitu luas dan dalam pada perkara saya ini, kami lihat momentum yang sangat positif, ya. Tadi sempat bercanda ya, berkat perkara ini se-Indonesia tahu apa itu mens rea, ya. Sampai ibu rumah tangga di daerah pun juga tahu apa itu mens rea, ya kan. Jadi itu kan sebuah momentum edukatif, ya, se-Indonesia jadi belajar hukum, ya. Dan sekali lagi tidak ada niat yang bersifat personal, ya, apalagi negatif. Saya hanya merasakan rasa syukur, tapi juga bersama-sama yang sangat kami hormati, rekan-rekan dari Komisi Yudisial dan tim hukum saya, ya, tadi kami sepakat ini tanggung jawab bersama, ya, untuk tidak melakukan pembiaran, ya, dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki, ya. Saya juga sampaikan, bagi saya tidak ada
saya. Justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia. Ya kan? Jadi sebagai manusia kita pasti tidak sempurna, ya kan? Dan kalau kita kondusif bersama, bersama untuk berbenah, saya kira itu kan sesuatu yang baik dan tepat dan hemat saya bahkan sesuatu yang mulia. Ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Prof dan Bapak pimpinan KY. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, sejak awal memang banyak teman-teman media yang menanyakan dan kasus ini memang menjadi kontroversial. Karena kontroversial itu tentunya menjadi salah satu indikasi bahwa kasus ini ada kandungan problematis. Sehingga KY sejak awal sudah melakukan pemantauan dan kemudian ditambah dengan laporan dari pihak Pak Tom Lembong yang kemarin tanggal 4 dan pada pagi hari ini memberikan berbagai data dan informasi yang berkait dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentunya KY sebagai lembaga independen ya kita mendengar bahwa kasus ini ya ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini, tapi kita ingin fokus pada hakim, apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apapun, baik itu oleh kekuasaan maupun iming-iming uang atau apa. Kita ingin memastikan itu supaya kita tahu bahwa putusan ini benar-benar baik. Jika memang nanti proses dari KY sendiri sekarang sudah memasuki tahap analisis lanjutan dan nanti akan kita sampaikan perkembangannya, dan tentunya kami akan melayani secara profesional para pencari keadilan seperti Pak Tom Lembong ini, dan kita juga akan tetap juga sebagai lembaga yang independen. Ya, jadi percaya pada KY saja bahwa kita akan memproses secara profesional. Itu saja dari. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Ya. Pak, izin Pak, Rizky Pak dari Republika, izin tanya ke Prof. Julian, Prof. Joko atau Prof. Mukti. Izin tanya ini nanti setelah lapor ini kapan terlapor akan dipanggil Pak? Tinggal betul kapan dipanggil dan apakah sudah berkomunikasi dengan KPN Jakpus itu bahkan karena untuk manggil hakimnya kan harus koordinasi Pak dengan KPN itu. Terima kasih Pak. Apa prosedur mungkin Pak Joko ya? Terima kasih ya teman-teman media. Kalau yang ditanyakan kapan diperiksa para terlapor, artinya menurut mekanisme yang berlaku di Komisi Yudisial berdasarkan Perkay nomor 5 2004 itu yang pertama kali diperiksa lebih dulu adalah para pelapor. Nah setelah itu nanti juga terkait dengan pengadilan misalnya panitera. Nah dari hasil pemeriksaan tersebut kalau misalnya dari tim yang kita bentuk ada dugaan pelanggaran kode etik bagi majelis hakim, baru nanti kita periksa para terlapor. Itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Jadi beberapa panel Pak untuk menentukan ada dugaan pelanggaran atau enggak itu ya? Belum ada Pak? Ya, ini kan tim sudah dibentuk. Ini baru nanti akan dipelajari, artinya dianalisis dugaan pelanggaran kode etiknya ada apa tidak. Ini kan masalahnya dari tim itu melaporkan ke kita bahwa terkait dengan putusan itu cukup tebal ya, ada 1000 lebih. Nah ini masih dalam tahap dianalisis, nanti ada nggak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah itu melalui forum konsultasi istilahnya, tidak ada panel lagi, melalui forum konsultasi baru nanti ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik itu ada apa tidak. Nah setelah itu baru nanti tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan kepada para terlapor. Oke. Prof, tadi Prof Mukti ngomong ada bukti atau ada yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan tim.
Itu apa aja yang tadi disampaikan oleh Pak Tom Lembong, berkas mungkin sebenarnya? Untuk informasinya, untuk yang disampaikan pelapor, kami hanya bisa menyampaikan bahwa ada beberapa informasi, data, dan dokumen. Ya. Jadi untuk detailnya memang ini masih dalam proses pemeriksaan, jadi kami belum bisa menyebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung Pak Joko tadi, bahwa proses ini nanti setelah diverifikasi, kemudian dinyatakan ditindaklanjuti, berarti ada indikasi ke sana, maka kita akan panggil baik pelapor, kemudian saksi-saksi, sampai juga akhirnya ujungnya pasti terlapor, yaitu majelis hakim. Itu prosesnya. Pak, ada tenggat waktu nggak sih Pak untuk proses analisis? Ya, kita nggak bisa tentukan dengan, tapi ini kita coba prioritaskan ya. Artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang, sehingga kita coba prioritaskan. Bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita, karena ini melibatkan sampai presiden. Ya, kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita KY fokus tetap pada hakimnya ini. Ada apa di balik putusan itu? Itu yang kemudian coba kita gali. Tadi sudah disampaikan bahwa putusannya aja 1000 lembar ya. Memang KY tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi KY akan membaca putusan itu, dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar, disitulah kita bisa masuk. Ya, itu penjelasannya. Jika ditemukan indikasi itu, hukuman berat apa ya? Jika ditemukan bukti terhadap putusan yang buat Tom Lembong? Ya, seperti biasa kita akan panggil terlapor, lalu kemudian kalau memang terbukti ya kita ajukan sejauh mana kesalahan yang dibuat. Apakah ringan, apakah sedang, kalau berat, apakah dia yang terberat, seperti mencatat yang sudah KY ini ada berapa kali ya, banyak saya kira di periode ini kita melakukan MKH untuk menghentikan hakim. Ya, ini yang tergantung nanti hasil dari itu. Intinya kita tetap melayani para pencari keadilan dan bertindak secara profesional. Itu. Nah, kira-kira dari putusan etik nantinya dari KY, dampak keputusannya apakah ada atau cuma ke hakimnya? Nah, kita ke hakimnya ya, dan ke hakimnya. Tentunya dampaknya yang kita inginkan adalah supaya hakim-hakim yang lain, tugas KY ini kan tidak sekedar mengawasi ya, tapi menjaga martabat dan kehormatan hakim supaya peradilan ini bisa berjalan dengan baik dan bersih. Nah, dampaknya tentunya kita berharap bahwa misalkan dinyatakan bersalah, ini juga bisa mempengaruhi kepada hakim-hakim lain supaya lebih baik kinerjanya, lebih profesional, lebih independen, dan tentunya lebih adil. Itu. Baik, cukup teman-teman. Yuk.